Yang ketiga, saya akan menjelaskan kepada saudara bagaimana caranya membuat perencanaan supaya setiap detik, setiap menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun-tahun kehidupan saudara itu benar-benar saudara bisa pergunakan dengan benar, dengan tepat, dan menghasilkan sesuatu yang berguna untuk hidupmu, untuk dirimu, dan juga untuk karir, rumah tangga, dan masa depan dan usahamu di kemudian hari. Buatlah namanya perencanaan. Karena dengan saudara memiliki perencanaan, berarti saudara ditolong untuk memusatkan, memfokuskan hati dan pikiran dan tenaga saudara untuk melakukan sesuatu hal yang amat-amat mendesak itu dan melakukan menuntaskan sesuatu hal yang sangat prioritas dalam hidup saudara. Jadi membuat rencana itu penting. Saya masih ingat betul. Waktu saya jadi mahasiswa semester 1 seperti saudara. Itu saya punya agenda pribadi. Dan di dalam agenda pribadi itulah saya catat betul. Setiap hari saya harus bangun jam berapa. Setelah itu lakukan apa, kerjakan apa, tuntaskan apa, selesaikan apa. Saya catat semuanya itu. Juga di dalam agenda kehidupan saya pribadi sudah saya catat juga. Semester ini saya harus mencapai nilai apa di dalam setiap mata kuliah saya. Dan juga saya sudah harus selesai semester berapa dan tahun keberapa. Itu sudah saya catat baik-baik di agenda saya pribadi. Maka tiap hari selalu saya doakan itu kepada Tuhan dan selalu saya lihat itu untuk membimbing, untuk mengarahkan dan juga menjadi kompas dalam hidup saya. Bagaimana saya mempergunakan setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun kehidupan saudara dengan efektif dan juga dengan produktif. Dengan adanya perencanaan itu, maka akan menolong saudara juga dengan membuat yang namanya perencanaan tahunan atau planning tahunan dalam kehidupan pribadi. Dari planning tahunan itulah saudara akan turunkan lagi menjadi perencanaan bulanan, semesteran. Berarti per 6 bulan kan? Dari perencanaan 6 bulan itu saudara turunkan lagi, perkecil lagi menjadi perencanaan mingguan. Dari perencanaan mingguan itu saudara turunkan lagi menjadi yang namanya perencanaan harian. Contoh, perencanaan tahunan. Berarti kan hitungannya 2 semester. Harus saudara buat dalam 2 semester target IP yang harus saudara IP indeks prestasi yang harus saudara capai itu harus berapa? Lalu saudara turunkanlah itu nanti dalam bentuk tindakan. Misalkan saudara targetkan dalam 1 semester IPK saudara harus 4. Ya kan? Berarti perencanaan enam bulannya dalam 6 bulan, dalam 1 minggu, dalam 1 hari harus terlihat itu. Apa yang harus diperlihatkan? Jam berapa saudara harus bangun? Lakukan apa setelah bangun? Kerjakan apa? Dan juga tuntaskan tugas apa. Itu harus terlihat. Makanya saya katakan tadi saya bersyukur kepada Tuhan karena manajemen waktu ini sangat banyak menolong saya sehingga saya katakan tadi mengefektifkan saya untuk melakukan, menyelesaikan semua tugas-tugas saya dengan waktu yang begitu cepat. Perencanaan akan menolong saudara dalam merencanakan bagaimana saudara mempergunakan waktu dan hidup saudara untuk melayani Tuhan. Jadi dengan perencanaan itu saudara akan bisa melihat, ya, jam sekian sampai jam sekian saya kuliah, lalu jam sekian sampai jam sekian saya harus mengerjakan pekerjaan rumah, jam sekian harus saya menyelesaikan tugas, jam sekian sampai jam sekian saya harus melakukan tugas pelayanan saya di gereja atau juga di tempat yang lain. Jadi hidup ini terencana dengan baik, tidak terbuang sia-sia.
Perencanaan itu akan menolong saudara untuk merancang kehidupan pribadi baik secara mental atau fisik dan juga secara rohani dan juga secara sosial pergaulan dan juga secara keuangan. Jadi kalau orang tidak memiliki perencanaan yang jelas dalam hidupnya, maka sebenarnya dia akan boros mengelola uang. Boros dalam mempergunakan waktu dan tenaga dan pikiran. Kalau dia tidak punya perencanaan. Karena saya dari dulu memang sudah terbiasa untuk memiliki konsep dan perencanaan. Baik yang sifatnya tahunan, semesteran, mingguan, bulanan, mingguan, dan juga harian. Maka setiap waktu hidup saya itu saya pergunakan dengan produktif, dan itu juga menolong saya untuk mengelola setiap uang yang ada dengan produktif juga. Maka sangat minim ya saya mengelola uang. Ada banyak orang, saudara, karena tidak memiliki perencanaan yang jelas dalam studinya, dalam hidupnya, dalam karirnya, dalam rumah tangganya, dalam masa depannya, apa yang terjadi? Dia menghabiskan waktu hanya menyelesaikan S1-nya 10 tahun. Bukan hanya waktunya yang habis, uang orang tuanya pun dia buang jutaan selama puluhan tahun. Malangnya nggak selesai-selesai pula. Oke. Lalu bagaimana waktu dia melamar pekerjaan? Nggak ada juga perusahaan yang memberikan dia pekerjaan. Karena kenapa? Dilihat track record-nya kan. Karena di ijazah itu kan akan tertulis tanggal bulan tahun berapa saudara daftar di kampus itu, dan juga ditulis juga hari tanggal bulan tahun berapa saudara lulus. Jadi untuk itulah kenapa para perusahaan-perusahaan itu kan dengan melihat ijazah saudara aja lulusnya expired, udah nggak tertarik mereka. Karena langsung yang ada dalam pikiran mereka, kalau saya merekrut jenis karyawan yang begini nih, ini nggak produktif, ini tidak ada guna bagi perusahaan saya. Karena sudah ketahuan dari kelulusan, waktu kelulusannya orangnya tukang malas. Itu menyebabkan kenapa sarjana banyak nganggur. Ini saudara harus paham. Ya. Jadi ketidakmampuan untuk memiliki untuk memiliki manajemen waktu itu akan membuat saudara boros mempergunakan waktu, boros mempergunakan uang, dan juga apa? Mudah saudara, berpotensi besar saudara menyalahgunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Nah, hal berikutnya saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pentingnya membuat sistem penjadwalan dalam mengelola waktu. Yang pertama, daftarkan kegiatan saudara setelah saudara berdoa. Ya. Jadi saudara berdoa dulu di hadapan Tuhan, lalu siapkan agendamu, apalagi sekarang kan kita tertolong banyak karena handphone juga saudara bisa gunakan untuk menjadi agenda. Ya kan? Tapi doa dulu sama Tuhan malam hari. Tuhan tolong saya, besok itu saya harus kerjakan apa, lakukan apa, data, inventarisir itu di agenda, di catatan pribadi saudara dalam handphone saudara. Mulai dengan doa. Yang kedua, ujilah apakah semua kegiatan dalam daftar yang saudara buat dapat saudara kerjakan atau tidak. Artinya kalau saudara sudah membuat daftar di dalam agenda saudara, pastikan ya, apakah semua kegiatan yang saudara tuliskan itu bisa saudara kerjakan, bisa saudara tuntaskan? Jangan juga mubazir, engkau menulis ratusan daftar kegiatan yang saudara lakukan, tapi tidak bisa saudara lakukan satupun, kan nggak ada gunanya. Atau di sisi lain, ratusan saudara membuat daftar kegiatan itu, tapi tidak ada satupun dari seratusan daftar itu yang berkontribusi bagaimana saudara bisa menyelesaikan kuliah saudara, tugas saudara dengan cepat. Kan sia-sia juga itu.
Maka dikatakan, usahakanlah daftar kegiatan itu sangat berhubungan erat dengan tanggung jawab dan tugas saudara. Kalau dalam konteks ini misalkan sebagai mahasiswa. Kalau sudah jadi profesional berarti hubungannya dengan pekerjaan. Kalau sudah berkeluarga hubungannya dengan rumah tangga. Kalau sudah jadi pengusaha, hubungannya dengan usaha dan bisnis yang ada. Harus tahu membedakan ya mana yang dimaksud dengan skala urgent. Urgent itu artinya mendesak. Apa contoh kegiatan yang sifatnya urgent atau mendesak? Makan, minum, berdoa, baca Alkitab, kuliah dan ujian kan mendesak. Ini harus saudara daftarkan di dalam agenda saudara pribadi. Supaya apa? Supaya saudara dapat memprioritaskan waktu, tenaga, dan pikiran saudara termasuk uang saudara untuk menuntaskan bagian yang prioritas ini. Jangan sampai udah waktunya saudara ujian, tapi saudara justru menggantikan itu dengan main futsal. Main futsal itu kan tidak prioritas. Ya. Yang kedua, tentukan jenis kegiatan yang sifatnya penting. Apa itu penting? Mengerjakan tugas kan? Kuliah, pendalaman Alkitab, ibadah. Kan ini penting. Itu harus masuk di dalam jadwal saudara. Jangan sampai di jadwal saudara sama sekali ini tidak terlihat. Yang ada adalah jalan-jalan, nonton sinetron. Kan itu nggak penting. Itu juga nggak urgent kan? Ada sifat kegiatan yang namanya sedang. Apa ini? Olahraga atau main futsal. Itu nilainya bobotnya sedang. Artinya apa? Tidak harus selalu saudara harus lakukan itu kan tiap-tiap hari. Tidak harus saudara prioritaskan itu kan tiap-tiap hari. Enggak lah. Karena masih ada hal yang lebih urgent, yang lebih mendesak yang harus saudara lakukan. Seperti tadi. Makan, minum, berdoa, baca Alkitab, kuliah, dan ujian kan. Ada yang namanya sifat kegiatan itu bersifat rendah. Ini tadi jalan-jalan. Artinya apa rendah di sini? Tidak wajib, tidak merupakan keharusan untuk segera saudara kerjakan atau lakukan. Maka nggak usah juga lah dibuat di dalam jadwal kegiatan saudara jalan-jalan itu tamasya itu tiap-tiap hari. Saudara jalan-jalan mau pakai apa? Mau pakai daun. Itu maka saya katakan tadi, rekreasi itu, jalan-jalan itu, ya hanya 1 kali setahun aja lah, cukup lah. Natalan aja cuma 1 kali setahun kan? Idul Fitri aja cuma 1 kali setahun kan? Masa jalan-jalan tiap hari? Itu perbandingannya maksud saya. Ada sifat kegiatan yang sifatnya delegatif. Artinya apa? Menitipkan suatu pekerjaan atau suatu tanggung jawab itu untuk orang lain yang mengerjakan. Contohnya apa? Misalkan saudara mau mengirim paket ya ke orang lain. Kan bisa saja tidak harus saudara yang melakukan itu. Saudara hanya cukup pesan lewat Gojek aja kan, gitu kan sekarang. Jadi saudara nggak perlu harus mengantar sendiri ke tempat itu, apalagi itu kalau di luar daerah kan gitu. Titipkan aja lewat via pos, titipkan aja lewat Gojek kan gitu, selesai. Nah ini harus bisa saudara pisahkan, harus bisa saudara pilih-pilih, harus bisa saudara bedakan. Jadi jangan semua kegiatan itu saudara lakukan dalam satu waktu yang bersamaan, tidak bisa.